Siapkan bubuk agar-agar plain kemasan 7 gram, 1 saset Nutrijel plain kemasan ekonomis, setelah itu tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Bila sudah, lalu aduk-aduk ketiga bahan ini supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Selanjutnya, tambahkan dengan air sebanyak 1200 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Kemudian, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang, sambil sesekali diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan mikanya terlebih dahulu. Di sini aku pakai yang ukuran 7 cm ya, Bun. Ambil cairan pudingnya sebanyak 500 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset SKM. Aduk-aduk sampai susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susunya ini ke dalam mika. Lakukan sampai cairan puding susunya habis ya. Setelah itu, kita diamkan sampai beberapa menit. Bila puding sudah mengeras, lalu kita iris menjadi 2 bagian. Nah, untuk bagian yang satunya, kita keluarkan dari dalam mika, lalu kita taruh ke dalam mika yang baru lagi. Nah, seperti ini ya, Bun. Oke, Bun, saya ulangi lagi ya, Bun. Kita ambil puding susunya, lalu kita iris menjadi 2 bagian. Untuk irisan bagian bawah kita ambil, lalu taruh ke dalam mika yang baru. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya, Bun. Nah, untuk sisa cairan puding beningnya ini, kita tambahkan dengan 1 saset Nutrisari semangka. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Nah, biar warna merahnya kelihatan semakin pekat, maka kita tambahkan dengan 2 tetes pewarna makanan.
Setelah itu aduk-aduk kembali sampai warna merahnya larut. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam bagian mika yang masih kosong. Ulangi terus sampai selesai, Bun. Dan sekarang puding pun siap untuk disajikan. Siapkan 1 saset Nutrijel mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Setelah itu tambahkan 400 ml air panas. Lalu nyalakan apinya. Setelah itu, kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Bila sudah, lalu tambahkan dengan setengah saset SKM dan juga sedikit pewarna makanan. Setelah itu, aduk-aduk sampai kedua bahan ini larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cetakan kue talam yang ukuran kecil. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding mangganya, kemudian tuangkan ke dalam cetakan satu persatu. Setelah semua cetakan terisi, lalu kita diamkan sampai mengeras. Setelah kurang lebih 30 menit, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Setelah itu, kita taruh pudingnya ini ke dalam mika. Lakukan terus sampai selesai ya. Kemudian untuk putih telurnya kita siapkan 1 saset Nutrijel Blend. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang.
Bila sudah, lalu tambahkan dengan 1 saset SKM. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke dalam cairan puding. Untuk langkah selanjutnya, kita tuangkan cairan puding susunya ini ke dalam cetakan. Tuang dari sisi pinggir melingkar. Dan jangan sampai puding kuningnya ini terendam oleh puding susunya ya. Lakukan terus sampai selesai ya. Setelah selesai, kita diamkan selama beberapa menit.